Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anudetia Warda dari kelas 10C Absen. Hari ini saya ingin mempresentasikan materi tentang bahaya rokok. Pengertian rokok. Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya kesehatan bagi diri sendiri maupun masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan berbagai kegiatan pengamanan rokok bagi kesehatan. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. B. Kandungan rokok. Pertama, tar. Tar adalah substansi hidrokarbon yang bersifat lengket dan menempel pada paru-paru, mengandung bahan kimia yang beracun. Sebagian merusak sel paru-paru dan menyebabkan kanker. Kedua, nikotin. Nikotin adalah zat adiktif yang mempengaruhi syaraf dan peredaran darah. Zat yang bersifat karsinogen dan memicu kanker paru yang mematikan. 3. Karbon monoksida. Karbon monoksida adalah zat yang mengikat hemoglobin dalam darah, membuat darah tidak mampu mengikat oksigen. Di antara kandungan asap merokok termasuk bahan radioaktif polonium 2001 dan bahan-bahan yang digunakan di dalam cat arseton, pencuci lantai amonia, ubat gegat, naphthalene, dan racun serangga DDT, racun anai-anai arsenik, dan gas beracun hidrogen cyanide. Bahaya merokok. 1. Asap rokok mengandung kurang lebih 4.000 bahan kimia yang 200 diantaranya beracun, dan 45 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh. Beberapa zat yang sangat berbahaya yaitu tar, nikotin, karbon monoksida, dan lain-lainnya. 2. Asap rokok yang baru mati di asbak mengandung 3 kali lipat bahan pemicu kanker di udara dan 50 kali mengandung bahan pengiritasi mata dan pernapasan. Semakin pendek rokok, semakin tinggi kadar racun yang siap melayang ke udara. Suatu tempat yang dipenuhi polusi asap rokok adalah tempat yang lebih berbahaya daripada polusi di jalanan raya yang macet. 3. Seseorang yang mencoba merokok biasanya akan ketagihan karena rokok bersifat candu yang sulit dilepaskan dalam kondisi apapun. Seseorang perokok berat yang memilih merokok daripada makan jika uang yang dimilikinya terbatas. 4. Harga rokok yang mahal akan sangat memberatkan orang yang tergolong miskin, sehingga dana kesejahteraan dan kesehatan keluarga yang sering dialihkan untuk membeli rokok. 5. Kegiatan yang merusak tubuh adalah pembuatan dosa. Ini D, ada penyakit akibat rokok. Pertama, kanker paru-paru dan bronkitis. Kedua, kanker perut. Ketiga, katarak. Keempat, karies. Kelima, stroke. Keenam, penyakit jantung. Ketujuh, osteoporosis. Dan ke-8, kemandulan. Tips berhenti merokok yang dikenal dengan 8M, yaitu 1. Memiliki niat dan motivasi. 1. Memiliki niat dan motivasi. 2. Memakan buah dan sayuran. Ketiga, mensupport diri sendiri. Keempat, mengganti rokok dengan permen karet. Kelima, melakukan olahraga. Keenam, mengatakan tidak untuk rokok. Ketujuh, memperbanyak minum air putih. Dan kedelapan, menghemat uang. Maka, mengapa orang merokok? 1. Merokok sebagai tanda kejahatan. 2. Ekspresi perlawanan dan pemberontakan. 3. Kebiasaan sehari-hari atau seolah-olah seperti budaya. Keempat, pressure atau tekanan teman sebayanya. 5. Pencapaian kebebasan. Dan 6. Pelarian tekanan hidup atau stres. Upaya pencegahan dari orang merokok. Dalam upaya prevensi, motivasi untuk menghentikan perilaku merokok penting untuk dipertimbangkan dan dikembangkan. Dengan menumbuhkan motivasi dalam diri untuk berhenti atau tidak mencoba untuk merokok akan membuat mereka mampu untuk tidak
terpengaruh oleh godaan merokok yang datang dari teman, media massa atau kebiasaan keluarga atau orang tua. Suatu program kampanye anti merokok yang dilakukan dapat dijadikan contoh dalam melakukan upaya pencegahan agar tidak merokok. Karena ternyata program tersebut membawa hasil yang menggembirakan. Kampanye anti merokok ini dilakukan dengan cara membuat berbagai poster, film, dan diskusi-diskusi tentang sebagian aspek yang berhubungan dengan merokok. Lahan yang digunakan untuk kampanye ini adalah sekolah-sekolah, televisi, dan atau radio. Kesimpulannya, merokok adalah kebiasaan yang banyak orang Indonesia maupun kebiasaan ini sangat berbahaya, baik bagi perokok sendiri maupun bagi orang yang di sekitar perokoknya. Perokok menyebabkan kanker paru-paru dengan merusak sel-sel yang melapisi bagian dalam paru-paru. Ketika menghirup asap rokok, asap ini penuh dengan zat penyebab kanker, karsinogen, yang menyebabkan kerusakan pada jaringan paru-paru. Zat karsinogen ini misalnya adalah tar. Merokok menyebabkan 4% kematian akibat kanker paru-paru. Merokok meningkatkan resiko terkena penyakit jantung. Merokok juga merusak lapisan arteri pembuluh darah. Nikotin yang merupakan senyawa aktif dalam rokok menyebabkan peningkatan denyut jantung dan juga tekanan darah. Pada gilirannya, ini akan meningkatkan kerja jantung dan kebutuhan oksigen serta penyempitan arteri koroner yang akan merusak aliran darah dan suplai oksigen ke jantung, sehingga rokok dapat menyebabkan serangan jantung atau stroke. Kerusakan pembuluh darah akibat merokok tidak hanya menyebabkan kerusakan jantung, tetapi juga impotensi. Hal ini karena pembuluh darah di organ kelamin rusak sehingga tidak bisa berfungsi normal. Selain gangguan kesehatan di atas, rokok juga merusak gigi dan gusi. Merokok menyebabkan penumpukan plak pada gigi yang terkait dengan pembentukan karang gigi yang dapat menyebabkan radang gusi. Mengingatkan banyaknya bahaya rokok, maka alangkah baiknya bila kita menjadi kebiasaan buruk ini. Thank you for listening. Teh Yung Makan Bakwan. Thank you everyone telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.